sekalian bahwa kok gemah ya. Ini teori yang perlu diingat kembali bahwa sebetulnya itu penelitian itu apa sih? Kalau menurut referensis Sutrisno Hadi bahwa penelitian itu adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Usaha dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Jadi impossible kalau tidak dengan data-data secara ilmiah. Ya, untuk mendapatkan hasil dengan cara data-data itu diolah, dianalisis dengan metode itu model atau rumus-rumus gitu ya Pak. Rumus-rumus, model-model itu sama model-model ilmiah yang seperti apa. Yang kedua, Prof. Nasution MA ini, penelitian itu apa? Adalah suatu cara untuk memecahkan masalah-masalah yang pelik. Jadi, penelitian itu tidak hanya eksakta, tetapi juga sosial banyak ya Pak. Secara hukum ya itu juga ada banyak juga, tetapi kita ini orang eksakta, jadi wujudnya itu jelas ada. Ya, misalnya lingkungan, sekarang itu lingkungan itu ada climate change, mengenai iklimnya, nggak karuan ya sekarang musim hujan, tapi kemarau, bahkan kemarau, ada musim hujan, yang harusnya September mulai hujan, tapi sudah hujan dari kemarin Juni sampai sekarang hujan terus ya. Jadi ini adanya climate change. Nah, ini perlu diteliti karena amat sangat mempengaruhi produksi. Nah, penelitian adalah menurut Mas Nasution cara untuk memecahkan masalah yang pelik, untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Tujuan penelitian, sehingga tujuan penelitiannya itu untuk apa? Untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Menguji kebenaran. Sekali lagi, menguji kebenaran. Menguji itu dasarnya dari hipotesis. Hipotesis itu adalah hasil sementara. Dari mana hasil sementara diperoleh? Kalau tidak membaca. Jadi dari hasil-hasil yang terdahulu dibaca, ada hasil-hasilnya yang sudah dianalisis, tetapi dengan tahun yang berbeda. Nah, dengan pengetahuan yang Bapak-Bapak sekalian ini mempelajari dari hasil penelitian terdahulu, maka timbullah ya untuk menguji kebenaran ini. Ya, nah ini suatu perkembangan ya. Jadi menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, serta memberi pemecahan terhadap suatu masalahnya. Jadi ini adalah keteraturan di dalam Bapak-Bapak sekalian menulis suatu karya ilmiah yang benar ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan pengertian-pengertian dari masing-masing urutan yang akan ditulis sebagai tulisan atau tugas akhir di riset atau di tugas akhir dari suatu strata 1 misalnya untuk sarjana 1 ya, strata 1, strata sarjana S1, kemudian sarjana strata 2 yaitu master seperti kita ini, dan sarjana strata 3 yaitu doktor. Nah, Nasution ini mengatakan bahwa penelitian itu adalah penggunaan langkah-langkah yang lazim dipakai dalam metode pemecahan masalah. Jadi kita tahu ya bahwa ternyata sebetulnya penelitian itu untuk memecahkan satu masalah-masalah.
Kalau di perusahaan, di pabrik, ini ada masalah apa ya? Kenapa ya? Kok hasil CPO-nya kok lebih rendah daripada yang biasanya? Kenapa ya? Randomnya kok lebih rendah daripada seperti biasanya? Nah, ini semuanya kan penelitian yang di mana letak permasalahan itu bisa diketahui. Sehingga langkah-langkah pemecahan masalah ini, ya, yang pertama adalah mulai dengan suatu pertanyaan. Bapak sekalian dengan bekerja di perusahaan di bidang masing-masing, apakah itu di research development, apakah itu di PKS, apakah itu di site, di kebun, apakah itu mungkin kaitannya dengan hama penyakit, misalnya adanya owl, adanya apa namanya itu burung hantu yang dipelihara untuk memperkecil hama, memakan hama yang berupa tikus, ya, sehingga owl-nya itu atau burung hantunya atau tito albanya itu bisa mengurangi hama itu, ya. Nah, ini sangat bagus karena memang saya pernah menjadi pembimbing dari orang Wilmar, bapak-bapak yang sekolah di S2 kita, bahwa dia itu meneliti tentang owl ini. Dalam satu pagupon itu 2 pagupon untuk 5 hektar. Nah, dia bisa memakan tikus berapa? Sehingga pengurangannya tikus itu bisa dibunuh itu berapa tiap harinya? Sehingga pengurangan daripada atau terjadinya partenokarpi dari buah kelapa sawit itu bisa juga diatasi atau dikurangi. Bisa seperti itu sampai ke sana. Dan produktivitasnya itu bisa meningkat. Karena bapak-bapak sekalian kalau dari agroteknologi atau dari budidaya pertanian kalau dulu jurusannya tentu tahu bahwa buah partenokarpi itu adalah buah yang tidak terjadi fertilisasi pada bunganya. Jadi bunganya itu tidak ada perkawinan antara polen itu benang sari dan putih, tidak ada fertilisasi. Akibat tidak ada fertilisasi itu, maka terjadi buah yang partenokarpi. Kadang-kala dia tidak punya biji, kernelnya nggak ada. Jadi ada kecacatan di dalam bagian-bagian dari buahnya itu. Itu ya Pak, sehingga CPO yang dihasilkan bisa lalu kemudian diteliti. Nah, itu masalah, pemecahan masalah. Mengajukan hipotesis itu Bapak-bapak sekalian adalah kesimpulan sementara. Dari mana tahunya? Kalau Bapak-bapak sekalian itu membaca hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait dengan judul penelitian Bapak, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada, tentu akan timbul hipotesis yang bagus. Ya, jadi simpulan sementara itu tidak impossible bisa terjadi kalau Bapak-bapak sekalian kurang membaca dari hasil-hasil penelitian. Ini ya pengalaman. Terus mengumpulkan data jelas, menguji hipotesis. Jadi hipotesis itu diuji dengan apa? Ya dengan analisis yang sudah ditentukan. Analisis dengan apa? Kemudian data-data tentu sebelum analisis data-data yang akan diteliti itu apa saja? Data primer, data sekunder, yang kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian di bab 1. Ya, data primer Bapak-bapak sekalian yang sudah pengalaman itu adalah dari responden, para petani, para karyawan, manajer, bisa juga sampai GM, tapi GM kan cuma 1, 2 gitu kan, atau asisten kebun, atau mandor dan lain sebagainya. Nah itu data primer bisa diperoleh. Sedangkan data sekunder itu adalah misalnya data tanah, jenis tanah, struktur tanah, curah hujan, itu data sekunder semuanya. Itu ada di research and development biasanya di suatu perusahaan.
Kemudian mengambil kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan itu berdasarkan atas analisis, ya, tentu analisis data yang sesuai, jangan lupa Pak, sesuai dengan tujuan penelitian, sesuai dengan permasalahan ke depan. Jadi harus ada benang merahnya, ya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Jangan nanti tujuan penelitiannya sudah dibuat bagus sesuai dengan rumusan penelitian, tetapi nanti kesimpulannya beda, nggak nyerempet tujuannya, kan? Nggak match, ya, nggak ada benang merahnya, ya, tuh. Terus nanti saya rasa ini kan 2 sesi, ya Pak. Jadi nanti kalau mau interupsi silahkan, tapi jangan lama-lama. Kalau bisa ini teorinya dirampungkan dulu untuk mengingat kembali. Saya rasa Bapak-bapak sekalian sudah di luar kepala, tetapi ini mengingatkan kembali supaya nanti sistematika di dalam pembuatan tesis itu bagus. Sistematika di dalam pembuatan tesis itu bagus sesuai dengan judul yang diteliti. Syarat penelitian itu secara empiris, jadi data-data yang diperoleh itu berupa data-data yang kuantitatif, cara empiris, ya. Kemudian sistematis dan logis, objektif dan menjauhi subjektif, ya. Biasanya kalau penelitian itu secara eksakta, seperti kita ini kan kebanyakan orang eksakta, itu biasanya data-datanya dihitung-hitung, ada data yang jelas, primer maupun sekunder, secara kuantitatif, kemudian dianalisis, ya kan? Nah, dengan model-model atau rumus-rumus yang sudah ditentukan, analisisnya dengan deskriptif, dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan, ya. Nah, itu akan menjauhi subjektivitas. Biasanya penelitian itu dikatakan objektif itu pada orang-orang yang meneliti secara kuantitatif. Tetapi kalau sosial itu biasanya sering kali terjadi subjektivitas, ya. Nah, akibat dari subjektivitas itu, maka data-data yang diperoleh biasanya lalu bias. Nah, biasanya bukan selalu dan usually, tetapi biasanya, gitu, ya. Nah, yang keempat, membentuk teori-teori yang dapat memberi pegangan untuk memahami dunia sekitar. Misalnya, the basic of science, ya, pengetahuan tentang pengetahuan yang murni, yang basic, yang dasar. Nah, itu biasanya itu berdasarkan teori-teori yang jadi pegangan kuat, ya. Itu penelitian murni seperti biologi, seperti saya dulu di S1 S2-nya biologi, jadi saya penelitian tentang hormon tumbuhan ada, hormon yang hewan ada. Karena skripsi saya dulu 3, kolegium 1, berat. Sekolah di biologi itu banyak yang DO, banyak yang pindah karena berat sekali. Jadi tesis skripsinya itu 3, kalau mau ambil zoologi, kemudian tambahannya itu zoologi dan botani, ya. Terus kemudian tambah satu lagi kolegium yang juga harus merupakan penelitian tapi bisa studi pustaka. Baik. Nah, kalau yang tadi itu A itu apa tadi? Pengertian penelitian ilmiah. Yang B, kadar ilmiah suatu penelitian. Bapak sekalian, dari penelitian ada yang bertanya? Satu saja, ya. Ayo Pak, silakan. Biar nggak ngantuk. Ada? Halo Pak. Jangan tidur loh, yuk. Lanjut dulu, Bu. Silakan. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Paham, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Baik, lanjut. Kadar ilmiah suatu penelitian. Kriteria metode ilmiah itu yang pertama adalah
berdasarkan atas fakta dengan data yang empiris. Ya, akan tetapi Bapak-bapak harus ingat bahwa data-data yang diperoleh itu adalah data-data primer, and then juga data-data sekunder. Kalau data sekunder, Bapak-bapak sekalian, saya anjurkan tidak melakukan penelitian secara eksperimental. No. Kenapa? Karena Bapak satu blok hanya 4 bulan. Ya, sehingga eksperimental untuk taraf S2 kurang waktunya, harus di lab dan sebagainya. Itu nanti di S3. Oleh karena itu, di MMP kita ini karena persyaratan itu 2 tahun kalau di negeri, saya ingin 1,5 tahun aja. Enggak apa-apa, SKS-nya memenuhi, waktunya diperpendek karena Bapak-bapak juga senang kalau diperpendek. Tetapi mutunya harus tetap bagus. Jadi kita lebih menang. Walaupun kalau saya sering ikut wisuda di UGM ya. Di UGM ada yang cuma 11 bulan. Enggak 18 bulan Pak. Kita kan 18 bulan, 1,5 tahun. Ya dong. Ini S2 nih. 11 bulan kok bisa? Kalau memang dia excellent, kenapa tidak? Ya kan? Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi yang canggih, dengan adanya teori yang terlalu banyak itu bisa disingkat. Tapi persyaratan S2 sampai sekarang ini adalah minimal harus ditempuh dengan jumlah SKS 36 SKS. Ingat ya Pak ya. S2 itu minimal 36 SKS. Ngapain kita ngambil 48, 50 SKS? Ngapain kita ngambil 47, 40 dan seterusnya? Kalau saya ambil aja yang minimal. Makanya saya akan ubah kurikulum. Kurikulum akan saya ubah menjadi 36 lagi. Dulu pertama kali saya buka 36. Gitu ya, untuk program S3 minimal 52 SKS, tesisnya 30 SKS. Kalau di sini tesisnya cuma 6 ditambah seminar 1, ya kan. Nah sekarang kita ini 43 SKS. Nah ini perlu ada perubahan gitu nih. Nah, kadar ilmiah suatu penelitian, kriteria metode ilmiah adalah 1, tadi sudah dikatakan berdasarkan atas fakta. Jadi sesungguhnya bebas dari prasangka. Kalau hukum oke, ya. Ada prasangka. Makanya biasanya kalau tidak jeli penelitian yang sosial itu bisa bias, dikatakan bias, gitu loh. Ya, karena memang data-datanya itu bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Beda dengan kita, berdasarkan fakta dan data. Ya. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Semua data-data yang Bapak-bapak sekalian sudah dapat sesuai dengan judul penelitian, permasalahan, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Nah itu ya data-datanya secara kuantitatif. Pertanyaannya adalah, kalau data primernya itu kan tanya jawab, kan observasi, kan membuat kuesioner, itu kan semuanya kualitatif. Oh gampang Pak, ya kan? Dijadikan kuantitatif. Nanti buka buku referensi yang sudah saya berikan, Pambudutika, Mudradat Kuntoro, itu ada Kuncoro ya, ada semua contoh-contohnya untuk membuat kuesioner. Ya, nah data yang diperoleh dari hasil kuesioner adalah bisa data kuantitatif. Dari kualitatif pertanyaan-pertanyaan itu
dibuat kuantitatif. Kalau setuju angkanya 5, atau sangat setuju itu angkanya 1 boleh, terserah. Kemudian angka yang nomor 2 itu tadi sangat setuju ya. Nah, kemudian setuju itu angkanya 2 misalnya. Kemudian agak setuju itu 3 misalnya. Ya, jadi ada skalanya 5 sampai yang paling rendah itu tidak setuju. Jadi angka kan. Jadi data kualitatif dijadikan kuantitatif, mestinya Bapak-bapak sekalian sudah tahu ya. Nah, bebas dari prasangka menggunakan prinsip analisis ya. Jadi dianalisis data yang sudah ada, dianalisis. Apakah itu analisis regresi, apakah itu analisis regresi korelasi, banyak cara untuk menganalisis ya. Menggunakan hipotesis, yaitu tadi adalah simpulan sementara, menggunakan ukuran objektif secara objektif ya. Jadi tidak subjektif. Kalau sosial biasanya subjektif, kalau objektif itu eksakta. Tetapi bisa juga kalau kuesioner itu saat Bapak-bapak sekalian membagikan kepada karyawan atau orang-orang yang dituju untuk menggarap atau menjawab atas kuesioner itu tidak ditungguin pada orang yang dipasrai atau yang diminta untuk bertanggung jawab. Ya, dia ngisinya sampai naik dewe kan gitu. Semua diisi yang paling bagus itu bisa terjadi. Tetapi kalau Bapak-bapak sekalian itu terjun sendiri, jelaskan, Bapak-bapak sekalian, saya ini membutuhkan jawaban yang benar dari Bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu kalau memang pertanyaannya itu misalnya pendapatan Bapak itu berapa, isilah yang benar. Jangan lalu asal-asalan aja seperti itu bisa. Tapi itu tadi. Ya, kuncinya apa? Kalau sudah memberikan kuesioner, hayo kita kasih reward apa, ya kan? Rewardnya berupa apa? Uang bensin 20 ribuan misalnya, wis seneng banget itu. Daripada tidak, apalagi lebih, misalnya 50 ribu. Tapi dijelaskan, Bapak menjelaskan, ini tolong diisi dengan sesungguhnya. Tolong Bapak-bapak nggak usah terpengaruh dengan sebelah-sebelahnya, karena ini data akan saya gunakan benar-benar untuk penelitian saya. Jadi harus objektif. Nah, ditungguin gitu loh Pak, ditungguin atau monggo silakan ada orang yang dipercaya untuk bisa menunggui. Dan duduknya juga jangan terlalu rapat. Kalau rapat itu ya bisa contoh-contohan. Halah paling-paling nanti 1 jam selesai. Itu pengalaman kalau nggak ditungguin ya udah ya contoh-contohan kan. Pernah saya diberi kuesioner dari mahasiswa S3 dikirim menolak ya tak balik malas toh. Ya toh, ngapain? Lalu saya suruh ngisi tapi tidak ada kulonwunya Bu, Pak, ini cuma tulisan semuanya gitu ya. Udah saya juga nggak akan ngirim kembali kalau nggak ada perhatian WA apa-apa kan gitu. Terus yang kelima, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantitatif ini ya Pak, Bu, Bapak-bapak yang nggak ada ibu. Kuantitatif. Jadi data kualitatif harus dirubah menjadi kuantitatif. Yang ketiga adalah ragam penelitian. Nah ini guru saya ya, waktu statistik dulu saya di sekolah S2 di UGM, Sutresno Hadi, menggolongkan jenis penelitian itu berdasarkan atas bidangnya. Nah ini tadi sudah saya ceritakan kan, bidangnya apa? Eksakta or non eksakta gitu. Tempatnya di mana? Di lab ya misalnya untuk meneliti secara detail mikroskopis itu biasanya adalah basic science atau analisis tanah boleh misalnya, tapi kan sudah dianalisis biasanya di lab ya, di lab itu sudah ada datanya semuanya. Perpustakaan kancahnya
tempatnya ya. Pemakaiannya penelitian murni dan terpakai. Murni itu tadi yang saya katakan, biasanya di basic of science itu penelitian-penelitian yang dasar, misalnya dari biologi, penelitian pemuliaan, penelitian genetika, itu the basic of science. Dan terpakai. Tujuan umumnya adalah eksploratif, development, dan verifikasi. Jadi golongan dari jenis penelitian ini ya. Tarafnya penelitian deskriptif dan inferensial. Ya, deskriptif kita harus lebih bermutu ya. Deskriptif secara komparatif, tapi dianalisis secara analisis statistik itu lebih bermutu. Angkanya nilainya lebih tinggi. Kemudian approach-nya penelitian longitudinal dan cross-seksional, cross ya, longitudinal garis bawah begini, kalau ini kan vertikal ya, atau cross itu ya. Lanjut, kalau modalis penelitian bagi berdasarkan hal, tipenya ada penelitian historis, ada penelitian eksploratif, ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksperimen. Ini tidak saya minta Bapak-Bapak sekalian, nanti kecuali kalau Bapak-Bapak sekalian dapat hibah penelitian dengan dana dari pemerintah, BPDPK, SK, dari LPDP, dari Departemen Keuangan, dari Dikti, nah itu baru. Itu saya berkeinginan sebetulnya, tapi untuk S2 ini saya baru mendapatkan tahun 2018 nih, 2 dapat hibah lumayan 46 juta sampai 56 juta, 2 mahasiswa meneliti tentang kopi Gayo di Aceh Gayo sana. Saya juga ikut ke sana. Nah, ini ya, jadi penelitian eksperimental. Ya, roasting kopi dilakukan, ya. Tetapi karena dananya itu biasanya awal datangnya dan setahun selesainya, datangnya itu Mei, kemudian Oktober sudah harus selesai, harus dipertanggungjawabkan, makanya kita harus cepat-cepat untuk penelitian itu, karena harus diverifikasi, harus presentasi, dan harus selesai pertanggungjawabannya itu dalam setahun. Jadi mereka malah lebih duluan selesai penelitiannya daripada teman-temannya yang tidak mendapatkan hibah. Biasanya Oktober ya, dalam setahun itu sudah harus selesai dilaporkan. Nah, ini ya Bapak-Bapak sekalian, ada historis ya untuk mendeskripsikan apa yang akan terjadi pada masa lampau, masa kini, ya sejarah lah. Penelitian eksploratif, nah ini mencari hubungan, explore, mengeksplor ya, menggali gitu ya, mencari hubungan yang terdapat pada permasalahan. Jadi ada apa ya hubungan itu? Misalnya hubungan antara iklim dengan produksi, ya. Nah, produksi itu sebagai apa? Variabel apa? Oh, itu variabel produksi berapa ton per hektar per tahun atau per bulan, bisa dideteksi, bisa diukur, bisa diteliti, itu sebagai Y. Ya, Y itu adalah variabel independen, dependent, ya, variabel dependent of variabel yang tergantung, Y, produksi. Nah, dia tergantung atas variabel-variabel yang independen. Independen itu tidak tergantung. Misalnya apa? Iklim, suhu kek, curah hujan kek, jumlah penyinaran cahaya matahari kek, kelembapan kek, bisa diukur kaitannya dengan produksi. Apalagi tenaga kerja kek, bayarannya kek, misalnya seperti itu ya. Selain itu tanah bisa jadi variabel X-nya itu banyak banget.
Kalau mau keseluruhan ya banyak deret-deret. Tapi level S2 dipilih saja. Kalau S3 oke, semuanya akan dipilih boleh. Gitu ya. Ya, seperti itu, Pak. Terus mencari hubungan yang terdapat pada permasalahan. Permasalahan ini ada di depan ya, di atas tujuan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan aja apa yang terjadi saat ini. Jadi ini terlalu sederhana ya. Jadi kalau umpamanya dideskripsikan berdasarkan data primer, sudah jentrek-jentrek, oh jumlah yang setuju ini ada 100. Setuju atas apa? Setuju bahwa pertanyaan-pertanyaan tergantung dari bapak-bapak sekalian kan, pertanyaannya mengenai misalnya jumlah TBS yang dipanen dalam satu hari misalnya per hektar berapa misalnya ya. Terus apalagi per tenaga panen misalnya. Terus kaitannya dengan jumlah tenaga panennya misalnya. Tapi misalnya kalau bapak-bapak sekalian ingin meneliti tentang turnover dari tenaga panen yang sekarang lagi ngetren dan banyak sekali terjadi, nah itu bisa. Tapi kuesionernya itu justru diberikan kepada orang-orang yang bukan tenaga panen yang belum keluar. Sebetulnya sebaiknya adalah kuesionernya diberikan kepada orang-orang yang sudah turnover, yang sudah keluar itu ditanya kenapa kamu keluar, sehingga tahu kenapa why-nya itu banyak sekali yang bisa dia jawab atas kuesioner yang bapak-bapak sekalian buat gitu. Nah itu bagus, tapi bukan berarti diberikan kepada kuesioner itu kepada tenaga panen yang sekarang ada, sekarang lagi digunakan. Wong dhek urung metu kok mesti takoni kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini harus masalah kaitannya dengan masalah kan. Jadi harus betul-betul difikirkan. Terus penelitian eksperimen bertujuan ini ya. Nah, tujuannya penelitian dasar atau murni itu menemukan suatu generalisasi dan berusaha menemukan teori yang berlaku umum. Ya, misalnya Einstein kayak gini ya, teori relativitas misalnya. Jadi murni. Penelitian bertujuan untuk memperoleh penemuan-penemuan yang berkenaan dengan aplikasi dan apply apa yang diterapkan gitu ya di lapangan atau penerapan teori tertentu. Contoh penelitian pemasaran suatu produk misalnya. Kalau dilihat dari tempatnya, penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi di suatu perpustakaan. Penelitian lapangan ini ya biasanya bapak-bapak tujuan untuk mengetahui kondisi lapangan, tentu dengan adanya pohon-pohon kelapa sawit kalau yang ada di kelapa sawit atau perhutanan kalau ada di kehutanan yang diteliti. Ya pohon-pohon dari pohon hutan. Nah, misalnya tentang harga di pemasaran ini bisa diteliti. Penelitian laboratorium ini tidak ya, karena boleh cuma sedikit aja atau meneruskan penelitian yang terdahulu bisa. Nah, sekarang kaitan antara ilmu dan penelitian ilmiah itu apa? Whitney tahunya udah lama bahwa ilmu dan penelitian itu adalah sama-sama merupakan suatu proses. Hasil dan proses itu adalah suatu kebenaran. Jadi luar biasa bapak-bapak sekalian di sekolah studi S2 sehingga bapak-bapak sekalian ini terbuka otaknya untuk bisa menerima hal-hal yang nya itu banyak. Kayak saya sekolah waktu S3 itu buka bacanya harus banyak sekali. Setiap baca itu wah ini toh. Jadi nya itu banyak banget.
Karena dulu kita tidak tahu, seakan-akan tahu, tetapi setelah baca yang sungguhnya benar-benar tahu, oh tiba ini gitu loh. Itu terjadi. Itu terjadi pada bapak-bapak sekalian kalau memang betul-betul membaca dengan ilmu-ilmu yang baru dan hasil-hasil penelitian yang baru. Itu akan terjadi. Justru orang-orang yang nggak tahu mengatakan, wah tiba ini toh, wah jadi ketahuan bahwa aku ternyata masih banyak nggak tahunya, itu malah bagus daripada aku seakan-akan tahu, tapi sakjane orang tahu gitu loh. Iya toh Pak. Itu ya. Jadi ini yang saya alami. Nah, hasil dari proses adalah kebenaran. Ya. Baik ilmu maupun penelitian itu merupakan suatu metode analisis. Jadi analisis semua itu dianalisis. Ya, kalau ada data, tapi kalau dengan kuesioner ya berarti dengan kuesioner, ya dengan responden. Untuk data-data yang primer itu tadi yang dapat ditemukan dengan kuesioner yang bapak-bapak ingin buat sesuai dengan penelitian bapak. Ilmu dan penelitian itu bertujuan menemukan kebenaran mutlak yang dilakukan melalui observasi. Sehingga kalau dibuat skema seperti ini, proses penelitian dan ilmu. Dari penelitian prosesnya banyak. Ya, ilmunya kita dapat hasil. Jadi hasil dari penelitian itu kita dapat ilmu yang baru dari hasil penelitian itu. Setelah mendapatkan ilmu, ya penelitian sebagai proses tadi, masih ilmunya diproses, masih ingin tahu. Ya, lalu apa? Oh, ternyata benar gitu ya. Apa yang dikatakan orang, apa yang dituliskan pada hasil penelitian yang terdahulu, oh ternyata benar. Nah ini hasilnya suatu kebenaran. Yang keempat, ilmu itu memerlukan kebebasan penuh untuk mengadakan penelitian. Demikian pula penelitian diperlukan untuk mengembangkan ilmu bolak-balik kayak gitu ya. Baik ilmu maupun penelitian itu dapat dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan. Sekarang proses dan tahapan penelitian. Dari yang tadi ada pertanyaan, Pak. Jangan ngantuk loh ya. Mungkin ada pertanyaan di luar itu juga boleh, misalnya kaitannya dengan penelitian juga. Apa Pak Andri? Belum, Pak Andri? Lanjut. Halo. Ya. Begini Bu. Ya. Saya kan ada rencana nih Bu, rencana judul proposal itu kan rencananya ini apa Bu? Masalah peningkatan peningkatan proses Bu, peningkatan proses buah kelapa sawit dengan metode head and carry Bu. Jadi head and carry itu pertukaran itu saya buat perlakuannya Bu, ada yang tidak dikasih head and carry, ada yang dikasih head and carry Bu gitu Bu. Jadi pembandingan seperti itu Bu, kontrolnya seperti itu Bu, ada yang tidak dikasih head and carry, bagaimana efek dan pengaruhnya terhadap peningkatan proses Bu, seperti itu Bu. Rencananya Bu. Ya. Itu head and carry itu merupakan suatu pupuk apa suatu apa? Oh, metode apa Bu? Metode untuk memperbanyak apa Bu? Kumbang aledobois Bu, supaya pertumbuhannya lebih seperti itu Bu. Jadi saya dari metode head and carry itu pertukaran itu Bu, saya buat pertukaran bunga jantan itu kita seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sampai 1 bulan Bu. Seperti itu Bu. Kita buat seperti kotak Bu, dalam kotak dia Bu. Pertanyaannya adalah? Ya Bu. Pertanyaannya apa Pak? Jadi pertanyaan saya gini Bu, variabel X dengan Y itu apakah sudah benar Bu? Seperti itu tadi Bu, yang saya buat tadi
yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 5 minggu itu seperti tadi Bu. Apakah benar sudah benar variabel variabel Y-nya Bu? Oh, variabel X-nya Bu. Variabel Y-nya kan nanti kan yang pengaruh terhadap peningkatan persen Bu. Seperti itu Bu. Kira-kira apakah sudah benar gitu Bu? Mohon pencerahan dan masukannya Bu. Seperti itu Bu. Dan jadi dengan metode Henseri ini tujuannya adalah Bapak memperoleh banyaknya Eladobius campbellinippus, gitu kan? Gitu Pak. Benar Bu. Jadi pengaruhnya nanti ke pembentukan proses buah Bu, gitu loh Bu. Ya, pembentukan karena Eladobius itu adalah kumbang penyerbuk, ya kan Pak? Benar Bu. Iya Bu, iya Bu. Nah, dengan pemberian ini akan memperbanyak kumbangnya itu dikarenakan kalau Bapak baca dari literatur akan memperbanyak kumbangnya, tentunya dia sebelum kumbang berbanyak kan bertelur atau begitu. Nah, jadi maksudnya gini Bu, kalau kita melakukan perbanyakan itu tadi, kan kita menghitung jumlah populasinya tentunya dalam pertukaran seminggu, 2 minggu kita menghitung jumlah populasinya Bu. Karena kan kita tampung Bu dengan KNKSA itu Bu. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita yang pertama mau kita lihat jumlah populasi Eladobiusnya dengan seminggu sekali gimana, 2 minggu sekali gimana, 3 minggu sekali gimana, 4 minggu sekali gimana Bu. Nanti pengaruhnya efeknya bagaimana terhadap peningkatan proses Bu, gitu loh Bu. Dari nanti peningkatannya buahnya penuh atau enggak seperti itu Bu. Bagus, ya. Tapi hati-hati. Hati-hatinya itu adalah kalau dia sudah diperbanyak, kan tentunya perbanyakan itu kan mesti ada telurnya. Telur jadi larva, larva jadi kumbang. Kan gitu toh Pak metamorfosisnya. Dari perbanyakan dari kumbang itu sendiri. Setelah diberi Henenceri. Nah, sekarang untuk menghitung jumlah daripada larva, oke, bisa enggak? Untuk membandingkan kalau diberi lebih, misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, misalnya seperti itu. Oke, bisa itu dihitung. Asal tempatnya beda-beda. Jadi yang ulangan pertama itu hanya untuk 1 kali diberi misalnya. Terus yang kedua itu yang ulangan katakanlah ya, itu perlakuan yang kedua itu nanti dihitung sendiri. Nah, yang paling banyak yang mana? Kan gitu. Benar, kayak gitu. Benar Bu. Benar. Ya Bu. Kita mencari tujuan penelitian itu Bu. Yang mana paling Ya, sekarang Bapak yang namanya Hamadrycosis itu jangan lupa. Hamadrycosis itu sangat gemar dengan larva daripada Eladobius. Eladobius campbellinippus itu. Dia itu sangat senang makan larvanya. Lah wong tikus itu ngerti yuk kalau larva itu adalah protein makanan dia. Hati-hati Pak. Kalau malam-malam dicolong larvanya dimakan, akibatnya apa? Terjadi kerusakan pada bunga jantan. Karena kebanyakan mereka itu beradanya di bunga jantan. Akibatnya apa? Akibatnya bunga jantan itu tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi ke bunga betina. Berkurang gitu terjadinya fertilisasi. Karena apa? Larvanya dimakan tikus. Nah, dia hati-hati. Nah, kalau larvanya dimakan
Bu, Ya. terima kasih Bu. Terima kasih. Bu. Ya. Baik, lanjut ya, Bapak-bapak sekalian. Ilmu memerlukan kebebasan penuh untuk mengadakan penelitian. Demikian pula, penelitian diperlukan untuk mengembangkan ilmu. Baik ilmu maupun penelitian dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Ya. Yang terakhir adalah proses dan tahapan penelitian ilmiah. Rama menggolongkan proses perkembangan penelitian ilmiah dalam 4 periode. Periode trial and error, yaitu periode ini tidak menggunakan dalil deduksi yang logis, ya, ini nggak usah sajalah, nanti saya hilangkan itu. Yang kedua adalah periode spekulasi dan argumentasi atau argumentation, ya. Pada periode ini orang mulai berdiskusi untuk mencari kebenaran, yaitu tadi dengan kita berdiskusi, dengan kita mengadakan seminar, ya, setelah disusun rancangan penelitiannya yang berupa proposal tadi, ya masih calon ya, masih pra-proposal ya, karena belum dikonsultasikan dengan dosen pembimbing yang sesungguhnya. Jadi nanti Bapak-bapak sekalian mengusulkan judul penelitiannya apa, latar belakang permasalahannya apa, kemudian kira-kira dari dosen-dosen yang bidang ilmu atau kompetensinya itu ada, itu Bapak bisa memberikan kira-kira saya pembimbingnya memilih A. Pembimbing pertama, pembimbing kedua B, walaupun itu nanti masih dirapatkan komisi. Nah, ini yang saya harapkan Bapak-bapak sekalian, Pak Ketua, Pak Yogananda, dan Bapak-bapak yang lain, sebagai Bapak seniornya itu Pak Rudi, kemudian juga wakilnya, pokoknya kita saling terus-menerus mensupport supaya nanti bisa segera disusun judul-judul penelitian yang akan disampaikan, ya, yang akan ditentukan untuk penelitian, judul, dan latar belakangnya apa yang penting ini. Latar belakangnya itu apa? Yaitu di pendahuluan kan, ada permasalahan, ada rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi itu di dalam satu latar belakang permasalahannya itu apa. Kemudian dosen yang akan ditunjuk itu kira-kira siapa, walaupun itu masih dirapatkan. Tentu yang ditunjuk itu nanti disetujui, gitu ya Pak. Jadi itu segera Bapak-bapak sekalian, setelah sudah saya beri penjelasan tentang metode-metode dari riset ini. Nah, kemudian periode hipotesis and experimentation. Jadi hipotesis tadi sudah ya, bahwa ini adalah simpulan sementara. Kalau Bapak-bapak sekalian banyak membacanya, buka searching dari di Google banyak itu yang nyerempet dan penelitian terdahulu dari yang akan Bapak-bapak sekalian tertarik atas penelitian tersebut. Ya, seperti misalnya Pak Andri tadi misalnya ya. Sebetulnya dalam 1 jam kalau buka di HP, ya HP buka searching gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak-bapak sekalian itu jangan cuma dibaca wes, itu jangan. Jadi setelah dibaca yang ada kaitannya dengan apa namanya judul penelitian Bapak atau permasalahan yang ada, ditulis. Misalnya ini tulisan dari Pak Rudi tahun sekian atau Pak Marlon tahun sekian menulis tentang verbalisasi atau tentang partenokarpi, kaitannya dengan ini kan, partenokarpi pada kelapa sawit. Ambil aja 3 kalimat dari abstrak dibaca. Kalau abstrak tarik di hasilnya, buka baru hasilnya, kayak gitu. Nah cuma 3 kalimat saja itu sudah merupakan tabungan satu daftar pustaka yang mendukung di tinjauan pustaka di bab 2. Itu loh Pak. Dan mendukung juga di pembahasan besoknya. Jadi pembahasan tuh sebetulnya tidak hanya menjelaskan ini loh hasilku, ini loh tabel ini menjelaskan bahwa ini apa namanya beda nyata misalnya
kalau dengan ANOVA misalnya ya. Terus ini hasilnya R atau korelasinya hubungan antara ini dengan ini adalah 0,7 sekian misalnya. Jadi ada hubungan yang erat dari itu kan bacaan daripada tabel. Tapi pembahasannya seperti apa? Itu sebetulnya pembahasan itu lebih bagus kalau di bawah tabel. Kalau sendiri pembahasan di sana sesuai dengan tabel yang ada di depan hasilnya, justru pada saat Bapak membahas itu dimasukkan hasil penelitian yang terdahulu gitu loh, untuk bukti bahwa loh penelitian saya itu ternyata benar nih. Ternyata dengan adanya dosis yang diberikan misalnya 2 minggu sekali atau 3 minggu tadi head and cherry tadi, ternyata dia itu memang lebih banyak yang dihasilkan larva yang nantinya jadi eladius dewasa yang untuk menyerbuk, sehingga bunga yang terjadi itu menjadi buah yang lebih banyak atau produktivitasnya lebih tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu sesuai dengan penjelasan dari yang meneliti yang dulu misalnya. Kalau tidak sesuai, dia bilang ternyata tidak sesuai. Bahwa penelitian yang terdahulu itu berbeda dengan ini dengan adanya tambahan sekian dari seri tadi, maka dengan misalnya tambahan yaitu 3 minggu sekali misalnya, itu ternyata lebih bagus, banyak larva yang dihasilkan, banyak eladius populasinya dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi ada pembanding dari hasil penelitian yang terdahulu. Jangan pembahasan itu ceritake tabel tok hasilnya ngene tok gitu kurang. Jadi kalau kualitas penelitian yang bagus, ilmunya jadi ada di situ gitu loh. Makanya tadi kan akan saya ilmu. Itu ya Bapak-bapak sekalian. Yang keempat, periode tadi ya sudah menggunakan ketajaman pikiran untuk membuat dugaan atau hipotesis, mengumpulkan fakta-fakta yang kemudian dibuat kesimpulan. Itu tadi. Ya, mengumpulkan fakta-fakta yang dulu sudah pernah diteliti. Ya, dibahas di pembahasan, baru disimpulkan sesuai, jangan lupa simpulan itu harus sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, jangan lalu menjadi banyak sekali, kecuali dari satu tujuan penelitian dibuat A, B, C, masih di tujuan penelitian yang sama, boleh. Itu. Nah, sekarang Donning mengembangkan bahwa proses penelitian itu mempunyai 7 unsur pemikiran ilmiah. Yang pertama, Bapak-bapak sekalian, ini harus observasi dulu. Jelas dong, nggak mungkin masalah itu ada kalau nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah lihat-lihat, nggak pernah melihat apa yang terjadi. Oh, ternyata masalah ini ya. Kalau hanya di PKS gitu, ini yang menyebabkan CPO menjadi randomnya tidak pas. Oh, ini ada kerusakan di sini misalnya. Ya. Jadi observasi dengan suatu tujuan tertentu. Analisis sintesis ya. Jadi dianalisis kira-kira apa? Harusnya ini diapakan? Dianalisis kira-kira hanya dulu asih dalam pandangan ya. Ini kan proses penelitian ya. Nah, pemikiran-pemikiran yang ditimbulkan di dalam pikiran kita. Yang ketiga, mengingat dan memunculkan kembali secara selektif. Kalau banyak sekali diseleksi ya. Mana yang dipilih yang penting saja. Sama dengan variabel yang akan diteliti, X-nya itu kalau banyak banget dipilih aja yang penting gitu. Kemudian penyusunan hipotesis, verifikasi dengan inference dan percobaan ini ya, diverifikasi dengan adanya percobaan kalau itu eksperimental seperti Pak Andri tadi. Pemberian alasan dengan metode penyesuaian, metode pembedaan, metode pertinggal, metode variasi yang berhubungan dan metode persamaan serta perbedaan ya. Jadi itu sangat bervariasi, itu timbul dari pikiran kita setelah kita sudah mendapatkan data-data itu. Terus baru pembuatan keputusan.
Nah, sehingga beberapa ahli itu merumuskan langkah penelitian menggunakan metode ilmiah sebagai berikut. Sutresno Hardy seperti ini, Muhammad Nasir seperti ini, sama-sama pinternya, ya. Pak Sutresno Hardy ini menetapkan pertama kali obyeknya dulu. Saya akan meneliti di mana nih, gitu ya. Yang kedua, membatasi objek. Kalau terlalu luas, dibatasi. Ya. Mau berapa hektar, mau berapa updating misalnya, atau berapa updating, terus divisi misalnya. Ya. Terus yang ketiga mengumpulkan data dan informasi. Kalau sudah yang dua ini, maka mengumpulkan data dan informasi. Informasi dari mana? Dari membaca. Yaitu tadi membaca yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti, kan gitu. Ya, dari hasil-hasil penelitian dicatat, Pak. Ya, dengan notes yang kecil. Jadi beli notes yang kecil disaku, disak gitu ya, disaku dan poin jangan lupa. Udah catat gitu, ini sesuai dengan Siti Kamar Mandi atau Siti Kamar Mandi tahun berapa, bahwa Eladius Campbellus itu populasinya pada saat musim hujan begini misalnya. Ya, larvanya seperti apa. Terus kalau diberi itu barangkali dia penelitiannya ke arah sana, tulis. Paling cuma 5 kalimat. Buka lagi yang lain, ya. Nah, kemudian mengolah data dan menarik kesimpulan. Ya, setelah data dikumpulkan, diolah dan dirariklah kesimpulan. Ya, tentunya di sini ada pembahasan harusnya. Merumuskan dan mengolah hasil, mengemukakan implikasi penelitian. Kalau hasil lengkap, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, masalahnya apa yang harus diteliti gitu loh. Terus mengadakan studi pustaka, ya kan? Kalau sudah, kita studi pustaka dulu dong, yang ada hubungannya dengan apa yang akan kita teliti. Buka-buka tadi, searching tadi. Kemudian memformulasikan hipotesis baru dari searching, banyak catatan-catatan yang sudah dicatat dari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan akan diteliti Bapak-Bapak sekalian ini, ya, baru bisa memformulasikan hipotesis. Impossible kalau Bapak-Bapak sekalian tidak membaca tiba-tiba hipotesis sudah disusun. No, nggak bisa. Ya, jadi hipotesis itu kaitannya dengan banyak membaca. Menentukan model untuk menguji hipotesis, modelnya, rumusnya, kira-kira apa di metode yang di bab 3 nantinya. Terus mengumpulkan data primer, sekunder, ya, data-data itu primer yang tadi sudah saya sampaikan, dari kuesioner, sedangkan sekunder itu dari perusahaan. Menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi, ya, data itu diolah jadinya, data itu dianalisis, membuat generalisasi dan kesimpulan, ya. Jadi generalisasi itu dari yang kecil, jadi menjadi kalau begitu, gitu kan. Populasinya diceritakan. Kalau sekian, satu pohon misalnya, ya, populasinya Eladius itu sekian jumlahnya. Kalau begitu, 1 hektar bisa sekian dong, kan gitu. Ya. Nah, produksinya lalu kalau bisa dihitung ya kenapa tidak. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan ilmiahnya. Ya. Nah, kalau menurut Pak Budu, langkah penelitian menggunakan metode ilmiah terdiri dari banyak sekali ya variasinya walaupun hampir sama. Yang pertama penentuan topik jelas, penentuan masalah penelitian sudah, menentukan tujuan penelitian. Yang pertama harusnya ini. Dari sini baru ke topik. Ya, menyusun masalah dulu. Masalahnya apa yo? Baru ke judul. Jangan judul ke masalah. Leru. Kalau S1 dulu kan aku mau meneliti tentang bibit kelapa sawit bibit kelapa sawit saya beri hormon kan gitu toh. Jadi judulnya langsung ditulis. Kalau di S2 sebaiknya adalah masalahnya dulu ditemukan. Baru topik itu nanti.
Nah, penentuan tujuan penelitian setelah rumusan masalah, kemudian menuliskan tujuan penelitian. Kemudian kalau di sini hipotesis itu di bawahnya, kalau di tempat kita itu hipotesis disusun setelah membaca tinjauan pustaka. Impossible kalau tidak baca dari hasil-hasil penelitian tiba-tiba melakukan hipotesis, ya kan? Nah, karena itu hipotesis diletakkan di tinjauan pustaka di bab 2. Masih kurang di sini sebetulnya ya kalau di tempat kita harus membuat kerangka penelitian. Langkah-langkah indikator yang akan diteliti apa X opo, Y-nya opo. Jadi jelas di kerangkanya itu. Nah, kemudian penentuan populasi dan sampel di bab 3, penyusunan instrumen penelitian bab 3 juga, pengumpulan data, pengolahan data ini sudah masuk ke bab 3 penjelasannya, ya, tetapi pengumpulan data ini sudah ada di analisis data yang nanti disajikan di hasil penelitian. Ya, ini. Kemudian penyusunan laporan setelah analisis data, kemudian pembahasan kan, baru kesimpulan, baru terus semuanya disusun sebagai laporan. Selesai dengan bab 1, bab 2, mari kita lanjutkan sebentar. Ada 16 slide juga di bab 2 supaya nanti Bapak-Bapak sekalian akan saya minta untuk mulai menyusun ya permasalahan, tujuan, kemudian judulnya yaitu bab 1. Baik, mari kita lihat profesor ini. Bab 3, penentuan judul, masalah dan tujuan penelitian apa yang seperti disampaikan di bab 1 tadi. Penelitian dan fungsi. Judul penelitian itu apa? Adalah suatu pernyataan, Bapak-Bapak sekalian. Jangan suatu pertanyaan, enggak ya, pernyataan yang mengandung isi keseluruhan suatu penelitian. Udah ngerti kan begitu, tapi sebetulnya penelitian yang benar adalah seperti ini. Beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan bagi peneliti dalam menentukan judul adalah 1. Keterjangkauan, 2. Ketersediaan data, 3. Signifikansi judul. Nyata enggak sih? Signifikan enggak nantinya? Kalau enggak, nyata nantinya. Bukan percuma loh penelitian itu. No. Ada teman saya yang dia itu levelnya S3, tapi tidak berbeda nyata semuanya. Ya. Bisa terjadi seperti itu bukti nyata. Tapi kita kan malu kalau nggak beda itu percuma saja. Itu hanya kurang kejelian di dalam membaca hasil penelitian atau membaca ketentuan-ketentuan yang ada sehingga tidak berbeda nyata. Tetapi karena adanya iklim yang berubah-ubah, bisa saja yang tadinya diprediksi berbeda nyata, jadi tidak berbeda nyata. Kemungkinan bisa terjadi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam menentukan judul, keterjangkauan harus. Coba, berapa kira-kira tempat yang akan diteliti, jauhnya seberapa? Prinsip yang harus diperhatikan adalah judul maupun objek yang akan diteliti itu terjangkau oleh kemampuan peneliti. Pasti Bapak-Bapak sekalian sudah mempunyai bayangan di perusahaan Bapak-Bapak sendiri, atau kalau yang belum bisa gabung ke perusahaan yang lain, atau kalau dinas ya ada di kedinasan pasti bisa ya apa data-data yang disusun dari hasil-hasil data yang ditabulasi oleh perusahaan atau oleh kedinasan bisa ya. Kemudian ketersediaan ini penting nih Bapak-Bapak sekalian. Jangan sampai kalau kita itu meneliti atau akan meneliti atau akan membuat suatu penelitian, tetapi data dari koperasi, kalau ini data dari petani mandiri ya,
data dari koperasi nggak lengkap, dari 1 tahun, misalnya Januari ada, Februari bolong, ya kan? Kemudian bolongnya kan 30 hari harusnya dievaluasi, tapi dievaluasi hanya seminggu, kan terjadi ketidakvalidan ya. Valid itu ketidakbenaran atau tidak nyata di dalam suatu data, tidak valid gitu. Jadi akibatnya apa? Jadi confidence-nya itu, tingkat kepercayaannya itu bisa kecil prosentasenya gitu. Jadi akibatnya bisa bias, sayang. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak-Bapak sekalian akan meneliti ke arah koperasi, ke arah petani mandiri, tolong dideteksi dulu data-data yang akan diteliti itu ada enggak gitu loh. Jangan sampai nanti menyebabkan bias, sudah meneliti susah-susah, hasilnya itu bias, sayang. Nanti kalau dipublikasikan terjadi friksi, jadi lu kok ini yo, padahal saya teliti nggak kayak begini nih, gitu. Ya, dengan adanya banyaknya turnover, tapi produktivitas tinggi sekali misalnya. Dengan adanya curah hujan yang tinggi, produktivitas atau produksi kelapa sawit malah meningkat, impossible, ya kan? Terjadilah seperti itu. Ya, misalnya La Nina atau El Nino itu tinggi, menyebabkan produktivitas kelapa sawit atau produksi itu meningkat. Kemarau tinggi, yaitu kemarau berkepanjangan, datanya produktivitas grafiknya tidak menurun tapi naik. Nah, itu kan possible. Kayak gitu ya. Jadi itu diperhatikan data-data yang akan diperoleh, hendaknya data-data yang valid. Ya. Nah, oleh karena itu terjangkau kemampuan peneliti harus diukur. Ketersediaan data ini penting, yang tadi saya sampaikan. Signifikansi judul, ya, yang dipilih. Pentingnya judul sangat tergantung pada hal dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan. Kalau tidak menyebabkan sumbangan ilmu pengetahuan, ya kan percuma, eman-eman gitu kan. Sudah membuang waktu dan tenaga lu, Bapak-Bapak sekalian. Dan ini, dan Bapak sekalian ini ingin sekali saya publikasikan ke jurnal-jurnal yang dia terakreditasi minimal. Oleh karena itu harus bagus gitu loh. Diusahakan bagus mungkin. Yang kedua, ada ketidakpuasan terhadap studi sebelumnya. Ini bisa terjadi juga, tapi itu lebih baik dibuang jauh-jauh. Misalnya, wah dulu saya itu metodologi nggak ngerti, gitu ya misalnya. Nggak ngerti itu karena memang S1 kan banyak sekali mata kuliahnya kan. Sehingga kita akan mengulang mata kuliah yang tadi diberikan oleh dosen, kadang-kadang udah gak kepikir lagi gitu. Akibatnya membuat suatu penelitian ya sok-sokan ya asal-asalan bisa terjadi. Kecuali kalau Bapak-Bapak ini kan memang sudah berkecimpung di perusahaan lama. Saya percaya bahwa Bapak-Bapak sekalian sudah sering meneliti. Ya, sehingga sudah dipraktekkan berkali-kali. Beda dengan mahasiswa S1 yang bersangkutan itu langsung bekerja sama sekali langsung sekolah S2. Itu beda. Kemudian menarik minat untuk diselidiki ini selalu ya. Kita selalu ingin tahu. Syarat pemilihan judul seperti ini, Bapak. Judul ditetapkan setelah peneliti mengetahui permasalahan pokok yang diteliti. Impossible kalau Bapak itu tidak tahu permasalahan, tiba-tiba tak ngambil judul judul ini judul itu jadi judul lebih duluan. Itu impossible seperti S1 ya. Nah, kita di level S2. Jadi jangan terjadi seperti itu. Judul penelitian mencerminkan keseluruhan dari isi penelitian jelas, harus dikuasai.
Judul singkat dan jelas dalam arti kata menunjukkan penelitian itu apa, yang ada kira-kira ada dua variabel ya, kalau bisa minimal dua variabel di situ ya, dan variabel y-nya itu apa, menuju kemana, menuju ke apa gitu ya, hasilnya itu apa nantinya gitu ya, untuk apa, terhadap apa misalnya, terhadap produktivitas, terhadap produksi itu y, ya kan, sedang variabel x-nya itu ada dua minimal, kalau S2 itu speknya dua. Kecuali kalau bapak-bapak sekalian itu akan mengkaji saja, boleh kajian, analisis, ya, jadi apa yang akan dianalisis, jadi apa yang akan dikaji dari perusahaan, tapi mutunya harus bagus. Masalah penelitian, menurut Narno, masalah adalah setiap kesulitan, masalah adalah suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Nah ini, jadi permasalahan-permasalahan ini harus dipecahkan pada penelitian bapak-bapak sekalian. Ada beberapa syarat yang diperlukan dalam masalah penelitian, yaitu masalah masih berhubungan erat dengan judul. Jadi justru permasalahan itu lebih duluan ditemukan, baru diterbitkan judulnya. Kemudian masalah mendukung tujuan penelitian. Jadi masalah itu harus mendukung judul penelitian, tujuan penelitian. Masalah mengembangkan atau memperluas cara menguji suatu teori, ya, termasuk di dalam hipotesis. Memberikan sumbangan kepada pengembangan metodologi penelitian. Jadi saling berkaitan semuanya ya bapak-bapak sekalian. Metode itu adalah metode penelitian, yaitu yang akan dianalisis, yang akan digunakan untuk menghitung-hitung, yang analisis itu tadi ya, dengan rumus atau dengan model-model apa, bagaimana untuk menentukan sampel, ada itu rumusnya atau modelnya, ada ya, jangan lupa sumber-sumber yang diambil itu dari mana dituliskan. Memanfaatkan konsep teori atau data dari disiplin yang bertalian ya, sesuai dengan kompetensi bapak-bapak sekalian. Kalau ke arah ekonomi, manajemen ekonomi, oh berarti nanti ke arah manajemennya ya. Kemudian kalau ke arah produksi, tentunya itu ke arah bisa ke arah pemupukannya, bisa ke arah fisiologi, ke arah bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, yang produktivitasnya nanti bagus ya. Jadi itu hubungan luar biasa ya, termasuk hewan penyerbuknya ya, dan lain-lain. Memanfaatkan konsep teori atau data dari disiplin yang bertalian, menunjukkan variabel apa saja yang perlu diteliti. Sudah tadi saya sampaikan. Nah, fungsi judul dan masalah penelitian memperjelas apa yang akan diteliti. Hal ini berguna untuk menghemat tenaga, waktu, dan biaya penelitian. Jadi judul dan masalah penelitian itu memperjelas yang akan diteliti. Jadi yang dituliskan pada permasalahan itu akan memperjelas apa yang akan diteliti kaitannya dengan judul. Mengarahkan penelitian untuk sampai ke sasaran yang ingin dicapai, mempermudah penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi ini fungsi judul dan masalah penelitian. Nah, sumber untuk memperoleh masalah penelitian ada ini bapak-bapak sekalian ya. Pengamatan terhadap kegiatan manusia, observasi, survei, termasuk ya, termasuk di foto-foto, termasuk dibuat video, termasuk dibuat film dan lain sebagainya, dari film, dari video. Yang kedua bacaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, dari karya-karya ilmiah berupa jurnal-jurnal atau tesis atau disertasi. Bukan skripsi loh Pak, bapak-bapak sekalian, nanti kalau baca skripsi ya malah turun derajatnya kan. Kemudian ketiga, analisis bidang pengetahuan. Jadi pengetahuan dari ilmu-ilmu yang digali ya, dianalisis. Keempat,
ulangan serta perluasan penelitian karena belum memuaskan. Jadi bisa Bapak-Bapak sekalian itu mempunyai judul yang hampir sama ya, ya jangan plek gitu ya, yang sebetulnya sudah diteliti pada tahun-tahun yang dahulu. Sekarang diulangi. Kenapa? Karena cuaca tidak akan bisa sama. Iklim sangat mempengaruhi. Nah, ini bisa dilihat. Oleh karena itu kalau dilihat grafik 5 tahun ke belakang, itu pasti akan produktivitas naik, turun, naik lagi, turun. Bisa terjadi seperti itu. Cabang studi yang sedang dikembangkan, ya misalnya untuk memperoleh masalah penelitian itu adalah cabang-cabang studi yang ingin dikembangkan di perusahaan Bapak. Catatan dan pengalaman pribadi, praktek serta keinginan masyarakat, misalnya berupa unjuk rasa, pernyataan pimpinan itu kalau itu sosial ya. Tapi bisa juga unjuk rasa, turnover terjadi tinggi karena unjuk rasa, rewardnya kurang, reward yang berupa apa kurang, uang lemburnya diberikan kurang dan lain sebagainya. Terus bidang spesialis, ya jadi ini bidang spesialis itu spesialisasinya apa? Misalnya hanya penyakit ya, bisa tanya ke yang bersangkutan, ahlinya di situ ya. Bidang ilmunya fisiologi itu tentang jaringan-jaringan sel-sel yang bekerja di tubuh tumbuhan, sehingga tubuh tumbuhan itu bisa survive hidup, bisa lestari hidupnya, bisa metabolismenya bagus, bisa bisa tumbuh dengan baik, hasilnya baik, produktivitasnya bagus, lalu diapakan? Kalau begitu ini harus dikasih tambah nutrisi nih. Nutrisi apa? Kalau N, P, K, N itu untuk apa? Harus tahu kan? N itu untuk pembentukan protein. Nah, itu unsur pembentuk protein. Unsur pembentuk protein sebelumnya asam amino dulu. Asam amino dibentuk dengan adanya NH2. N berkaitan dengan H untuk NH2. Kayak gitu. Jadi NO kalau itu untuk protein, oke. Kalau itu tambah N. Kan gitu. Jadi harus tahu. Kenapa P? Karena P itu adalah pembentuk ATP. ATP itu tenaga. Tenaga untuk apa? Untuk tumbuh. Growth and Development Plan. Ya kan? Nah, tumbuhnya dari apa? Pembelian sel. Supaya bisa tumbuh terus. Dengan cepat. Bagaimana? Protein ada. Kenapa protein? Protein itu pembentuk enzim. Kenapa enzim? Enzim adalah biokatalisator untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme itu butuh enzim. Impossible kalau reaksi metabolisme ya reaksi misalnya amilum jadikan gula glukosa tidak ada enzim amilase ya lama terjadinya reaksi kan gitu. Sehingga kita punya anak dikasih protein, ayo makan daging le, ayo anak-anak makan daging bu, ini kok lauknya kok nggak ada proteinnya gimana nih, anak-anakmu bodoh semua, bisa terjadi kayak gitu. Ya, dan karena itu penting sekali. Plant, animal, and then human, bodoh hai bapak-bapak sekalian. Itu NPK untuk memperkuat batang misalnya. Itu acara yang sedang diikuti diskusi ilmiah perasaan di sini ya sumber untuk memperoleh masalah penelitian. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan masalah penelitian menurut Winarno Surahmat ini pertimbangan ya untuk pemilihan masalah. Apakah masalah itu berguna sih untuk dipecahkan? Ya, tentu bapak-bapak sekalian harus yang berguna. Yang kedua, apakah terdapat kepandaian yang diperlukan untuk pemecahan itu? Ya kalau belum pandai ya belajar, kan gitu. Membaca dari hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Semua itu kita tadinya nggak ngerti, ya. Tapi lalu akhirnya jadi ngerti. Kenapa? Karena membaca. Membaca apa? Hasil penelitian yang dahulu. Lalu kita meneliti sendiri.
untuk referensi sumber kan dari penelitian kita. Yang ketiga, apakah masalah itu sendiri menarik untuk dipecahkan? Ya harus yang menarik dong, ya kan Pak? Kalau memang itu belum diteliti, padahal itu menarik. Misalnya, kenapa di apa namanya diperlakukan dengan owl? Kenapa dipelihara owl itu? Apa burung hantu itu? Kenapa dipelihara? Populasinya dinaikkan dari Eladobius itu. Lah itu kan semuanya itu kan kepandaian untuk pemecahan masalah-masalah yang dicari supaya produktivitas meningkat. Itu tadi kan rangkaiannya. Yang ketiga, apakah masalah itu sendiri menarik untuk dipecahkan? Oh, menarik, harus yang menarik. Keempat, apakah masalah itu memberikan sesuatu yang baru? Nah, ini ya, baru itu belum tentu. Baru itu kalau level S2 harus eksperimental, ya. Baru itu membutuhkan waktu. Dan biasanya kalau penelitian itu yang bersifat original, belum pernah diteliti oleh orang terdahulu, tetapi ini original dari penelitian kita. Itu biasanya di level S3. Itu besok aja mikirnya, Pak. Ya. Yang kelima, apakah untuk pemecahan masalah dapat diperoleh data secukupnya ini yang sudah saya katakan tadi ya. Jangan sampai data kurang, bolong-bolong. Misalnya curah hujan, tapi bolong di sini, bolong di situ. Juni cuma ada 6 bulan. Mei
secukupnya ini yang sudah saya katakan tadi ya. Jangan sampai data kurang, bolong-bolong. April semua bulan ada, jangan sampai seperti itu. Batas-batasnya dan dapat dilaksanakan pemecahannya ya. Terbukti sedemikian rupa itu artinya ya terbukti dari hasil penelitian yang terdahulu. Sekarang perumusan masalah. Masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, Bapak-bapak sekalian. Bagaimana? Apakah? Di mana? Dan seterusnya. Siapa X-nya wes nggak usah gedabiah banyak untuk level S2 5 6 ya. Contoh rumusan masalah adalah ini ya, semua kata tanya. Bagaimana posisi masing-masing operator CDMA, ini ya, pesawat ya, dalam pikiran konsumen Indonesia. CDMA itu apa ya? Lupa saya. Bukan pesawat ini, CDMA itu. Jaringan. Kemudian yang kedua, ya, apa Pak? CDMA itu operator komputer apa ya? Ini CDMA. Lupa saya singkatan apa ini. Nanti lihat di Google. Dua, bagaimana respons tingkat suku bunga untuk mencapai kebijakan moneter yang optimal? Ini bagaimana? Tiga, apakah pemberian penghargaan laporan tahunan dapat meningkatkan kepercayaan investor sebagai indikasi kepercayaan masyarakat terhadap konsep? Empat, bagaimana membentuk model hedonik yang sesuai dengan daerah penelitian untuk kepentingan penilaian tanah sebagai agunan bank misalnya. Kelima, bagaimana manajemen usaha yang dilakukan oleh PKL di Kota Bogor misalnya. Ini contoh ya, contoh dari rumusan masalah. Nah, sekarang setelah rumusan masalah, disusun tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya merupakan arah yang akan dituju seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan utama adalah mengandung butir-butir pertanyaan, bukan pertanyaan loh ya, kaitannya dengan pertanyaan yang ada di masalah, yang di atas, yang ingin diteliti. Peneliti perlu membuktikan dalam bentuk uraian dan penyajian data pada laporan hal-hal yang tercakup dalam tujuan utama tersebut. Dalam tujuan sekunder, kalau itu ada primer, ada sekunder, misalnya tujuan nomor 1 ya, atau tujuan utama gitu ya. Yang sekunder itu ikutannya. Kalau kita enggak, jadi tujuan 1 apa, 2 apa, ya itu jadi 1 aja. Dalam tujuan sekunder berisi butir-butir pernyataan yang tidak diteliti dan pernyataan tersebut lebih bersifat subjektif. Nah, oleh karena itu nggak perlu ya ini. Jadi 1 saja. Ingin memberikan sumbang saran kepada manajemen perusahaan A. Ini kan manfaat penelitian sebetulnya. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 atau S2 ya. Ini masuk di dalam apa namanya? Manfaat penelitian. Nah, dalam tujuan utama biasanya mempunyai pokok kalimat, contoh seorang mahasiswa mengambil judul peran pendidikan dan latihan dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan di perusahaan A. Ya, di perusahaan juga ada nih. Tujuan utamanya adalah 1, meneliti jenis-jenis diklat yang diadakan di perusahaan A dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Jadi ini. Atau meneliti atau untuk mengetahui ya
artinya bukan kalimat tanya atau kata tanya. Ya. Yang kedua, meneliti atau mengetahui efektivitas pengaruh diklat terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan, misalnya. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hasil kerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti diklat. Nah, sekarang peran studi pustaka apa? Bab 2 ini. Survei terhadap data yang telah tersedia dapat dikerjakan setelah masalah penelitian dipilih atau dilakukan sebelum masalah dipilih. Dengan mengadakan survei terhadap data, ini observasi ya, awal-awalnya. Apabila studi kepustakaan dilakukan sebelum pemilihan masalah, penelaahan kepustakaan termasuk memperoleh ide tentang masalah yang paling up to date untuk dirumuskan. Jadi artinya bahwa studi pustaka ini sangat terkait dengan permasalahan yang Bapak sekalian sudah susun. Harus terkait. Ya. Nah, ini untuk mendukung adanya permasalahan yang Bapak-bapak sekalian sudah membuat konsepnya supaya lebih up to date lagi. Up to date tahu ya, jadi lebih mengarah ke up to date itu ke keterbaruan gitu ya, keterbaruan daripada tujuannya. Sedangkan studi kepustakaan yang dilakukan setelah masalah dirumuskan akan dapat mempertajam pencarian pemecahan terhadap masalah yang ada. Selesai 20 menit, berarti kita mulai jam 3 tadi ya, berarti 2 jam kurang 20 menit selesai. Ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian? Nih, yuk. Selamat sore Bu Karnawati. Selamat Menanya sore. Bu. Iya. Jadi gini Bu, studi S1 sama S2 itu kan terakhirnya kan kalau S1 skripsi, yang S2 namanya tesis. Jadi kira-kira yang membedakan kedua hal itu apa Bu? Sehingga nanti kita nggak terjebak, kualitas itu skripsi itu bukan tesis ya kayak gitu loh. Karena kan kita apa sih yang kira-kira membedakan bobot di akhir studi kita ini sehingga nanti kita nggak salah gitu Bu. Nanti ini benar, ini tesis, ini kelas tesis, ini kelas skripsi, itulah kalau pemahaman saya seperti itu. Jadi gimana itu? Kedalaman di dalam Bapak-bapak sekalian ya, dalam menyusun permasalahan yang kaitannya dengan tujuan penelitian. Kalau di S1 itu seperti kalau saya melihat ya skripsi itu masih terlalu dangkal, apalagi kalau dipertanyakan pada yang bersangkutan. Seringkali jawaban-jawaban itu juga tidak sedalam apa yang dilakukan oleh mahasiswa strata 2. Karena kita di dalam strata 2 ini kualitas harus pendalaman atas bacaan-bacaan dari pustaka-pustaka atau hasil-hasil penelitian ya, pustaka-pustaka, jurnal-jurnal yang merupakan hasil penelitian yang mana dia mendukung permasalahan dan tujuan yang akan kita gunakan untuk penelitian ini. Itu bisa dinilai ya pada saat Bapak-bapak sekalian itu menjelaskan sebetulnya tujuan Anda itu apa? Terkait dengan permasalahannya enggak? Dan permasalahannya itu dalam enggak? Kalau hanya dangkal saja di level S1 itu sangat terlihat Pak di situ. Ya, bahwa mahasiswa S2
itu terutama di dalam membaca jurnal, itu 60% itu harus sudah terbaca berupa jurnal penelitian. 60%, Pak. Padahal jumlah daftar pustaka kalau level S2 paling tidak itu 60 daftar pustakanya itu 60 yang berisi textbook itu sedikit aja, karena textbook itu biasanya edisinya adalah lama-lama dan tidak diedit lagi edisi yang baru. Tapi textbook itu sangat bermanfaat karena itu penemuan-penemuan zaman dulu. Ya. Nah, kemudian jurnal, sebetulnya jurnal itu merupakan hasil-hasil yang S1 itu tidak terlalu dianjurkan berapa persen mahasiswa membaca jurnal. Walaupun kita anjurkan juga, tetapi mereka kurang waktu. Begitu banyak SKS yang harus ditempuh, 144 SKS minimal, bahkan ada yang lebih. Sehingga dia itu hanya untuk ujian saja sudah berturut-turut. Sehingga kita bisa menilai bahwa S1 kalau yang excellent, yang pinter, pasti dia, coba ditanya Pak, sebetulnya tanaman itu sebagai makhluk yang bersifat ototrof, mencari makanannya sendiri, terus cerita, kok bisa? Dia harus bisa menceritakan sampai dengan dia membuat makanannya dengan cara fotosintesis. Tapi tidak hanya itu aja, lalu menghasilkan gula. Kalau di level S2, bagaimana mekanismenya di dalam penangkapan cahaya itu? Kok bisa? Nah, bagaimana terbentuk ATP? Bagaimana terbentuk NADPH? Bagaimana terbentuk glukosanya? Itu harus dikuasai oleh level S2. Karena itu kaitannya dengan produksi. Kalau di S1 tidak sampai sedetail itu, nggak bisa dia suruh cerita sampai sedetail itu. Bahwa semua reaksi metabolisme yang ada di dalam tubuh, itu kalau ini ya, secara detailnya ya, secara fisiologinya, itu semuanya harus dikatalisator dengan enzim. Kalau udah sampai di situ, macet, nggak ngerti. Padahal pelajarannya sudah diberikan. Jadi, ke penguasaan terhadap teori, penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti, penguasaan di dalam analisis daripada data-data yang sudah diambil itu dipertanggungjawabkan di mahasiswa S2 ini. Bedanya itu, Pak. Kalau S1 belum. Oleh karena itu, tesis S2 ini harus lebih bermutu, dan pada saat di ujian itu ya mestinya saya harapkan juga akan lebih apa ya Lebih berbunyi, berkualitas lah, ya. berbobot, Lebih berbobot, berkualitas. Iya, Pak. kan Iya kalau kan? kalau prosesnya kan gini Bu ya, kalau S1 itu kan pengaruh dosis pupuk Ya, NPK terhadap pertumbuhan gitu-gitu. tanaman apa gitu kan, dia membuat plot rancangan percobaan beberapa perlakuan beberapa ulangan gitu kan. Kalau di tesis kan mungkin nggak begitu Bu ya, mungkin lebih ke Enggak, Pak. menganalisa data-data primer, data sekunder gitu Bu ya. Jadi di level S2 yang singkat ini ya, kalau saya di sekolah S3-nya baru benar-benar terasa bahwa itu telah benar. Memang dengan ulangan-ulangan, Pak. Saya dulu eh, meneliti tentang kentang, ya. Jadi biotek ya, jadi karena ke arah ke artificial, jadi ke arah sudah artificial life. Jadi apa kita mengandalkan alami, kan gitu toh Pak? Kita harus bisa mengandalkan lebih daripada alami dengan artificial tadi. Lalu Beneran. bagaimana? Nah, jadi apa? Lebih ke arah pendalaman yang tidak selevel dengan S1 pasti beda lah. Baik Itu Bu, Pak Rudi. paham.
Ya Bu. Akan Itu terasa Pak Andri kok. udah nggak sabar tuh Bu mau diskusi masalah tesis dia itu. Iya, iya, iya. Jadi itu kok terasa kok Pak. Jadi dulu sudah pernah merasakan S1 kayak begitu. Sekarang kita di level S2 itu ya mirip dengan S1 tetapi kualitasnya nggak sama kan gitu toh Pak. Karena bukan eksperimental. Tapi nanti kalau S3 eksperimental ya hampir sama juga. Misalnya saya buat tunnel sebanyak 32 tunnel. Kenapa 32? Karena ulangannya segini, perlakuannya ini, dan seterusnya. Tapi beda, beda. Dan apa ya Pak, makalah yang dibuat itu kalau dibaca itu analisisnya saja ada beda, ya kan? Bagaimana untuk membuktikan bahwa analisis yang Bapak gunakan itu memang valid. Nah, itu harus dianalisis lagi dengan analisis yang berbeda dengan yang lain. Untuk pembuktian signifikansi juga harus dianalisis lagi. Seperti itu, Pak. Itu tidak ada di S1. Iya Bu. Baik Bu. Paham, paham. Makasih Bu. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi? Satu Bu, lagi saja. mau nanya Bu. Selamat malam minggon ya, Bapak-bapak. Halo Bu, Silakan Pak Lamjonar. Ya, tadi Bu mau gimana saya Pak? tanyakan kepada Ibu terkait dengan masalah eh, penyampaian judul tesis tadi. Yang Ibu sampaikan tadi berarti minimal X variabel X itu terhadap Y, berarti X-nya minimal 2 ya Bu ya? Kalau level S2, ya sebaiknya minimal 2. Boleh lebih, boleh. Tapi ngapain? Bapak-bapak ini kan levelnya S2. Nanti kalau kebanyakan, itu eh, X-nya 2 itu, artinya tuh misalnya ya, apa ya, judul penelitiannya misalnya, eh, mana ya? Nah, misalnya ini aja yang paling sederhana. Upaya peningkatan produktivitas kopi Arabica Gayo di tengah ancaman perubahan iklim di Kabupaten Bener Meriah misalnya. Kalau melihat kayak begini, upaya peningkatan produktivitas itu Y, ya kan? Oh, iya, terhadap Y ya. Nah, kemudian X-nya tidak terlihat di sini, tetapi iklim di sini itu merupakan X. Oh, Nah, X-nya itu apa? Kalau iklim itu kan banyak, berarti positif Bu. curah hujan, ya. Nah, itu artinya bahwa tidak hanya X1 saja, nggak perlu ditampilkan di sini, ini nggak perlu. Tetapi minimal 2X di situ, Y1 terhadap produktivitas, kebanyakan ke sana kan. Produktivitas itu Y. Nah, 2 itu bisa disebutkan, bisa seperti ini, upaya peningkatan produktivitas kopi Arabica. Ya, seperti itu misalnya. Ada lagi saya khawatir contoh-contoh yang lain. Ya, misalnya bentar. Nah, kalau ini kajian, Pak. Kajian faktor produksi kopi robusta di Dusun Mandang, Desa Sucen, kecamatan ini di Jawa Tengah, di Temanggung. Terus ada lagi yang bentar. Ya. Jadi tidak terlihat sekali kalau dua variabel itu misalnya transformasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit menuju mekanisasi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Nah, nanti di metodenya baru dijelaskan bahwa variabel-variabelnya itu apa, bisa juga masuk di tujuannya. Jadi permasalahan kan diceritakan dulu sebelum tujuan. Ya. Terus apa lagi ini? Misalnya
Nah, sistem panen kelapa sawit memanfaatkan tenaga kerbau ini ekstrim ya, tapi bagus dalam meningkatkan produktivitas dan kebetahan tenaga kerja. Nah, ini kan ada dua variabel. Satu sebagai Y, ya. Ya seperti itu, Pak. Iya Bu, terkopi Bu. Seperti itu. Nanti dijelaskannya di metodologi. Apa X-nya, apa Y-nya. Tapi kaitan metodologi yang ketiga, yang di bab 3 itu tentu berkaitan terus ya dengan apa namanya, dengan tujuan, dengan rumusan masalah, dengan latar belakang permasalahan, yang akhirnya ke judul. Jadi semuanya itu ada benang merahnya, harus ada benang merah dari mulai judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, sampai dengan tinjauan pustaka. Jadi jangan cerita macam-macam, tapi di luar itu gitu. Sampai dengan kesimpulan. Hipotesis ada di situ. Seperti itu, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama. Sudah? Sudah ya? Pak Seno, Pak Crosby, Pak Aditya, Pak Yogananda, Pak Andri, Pak Sudah Bu, Marwan, jelas Pak Bu. Yadi, Pak Iksan. Ya, jelas Bu. Ya, Jelas jelas ya? Bu. Makasih Bu. Disimpan untuk minggu depan kita ketemu lagi. Ini dua sesi. Jadi minggu depan kayaknya libur ya. Ya Bu, Liburnya kapan? Libur Bu. Tanggal merah itu. Maulid Ada Bu. Isra Mi'raj. Maulid Bu. Nah, berarti besok ke depannya lagi kita double lagi kayak gini aja ya, Pak. Iya Bu. Ya Ya. Bu, bisa. Bu. Ya, jadi gini Pak, untuk sekarang tugas. Untuk sekarang karena sudah sampai dengan apa tadi? Sampai dengan tujuan kan. Jadi bab 1 sudah, itu rangkaiannya dengan bab 2 ya, tapi metode belum. Metode Bapak-bapak sekalian bisa membuat ya kira-kira apa yang akan dijadikan X dan Y-nya. Bisa melihat browsing atau searching dari penelitian di jurnal-jurnal ya. Nah, Bapak-bapak sekalian saya beri tugas untuk mulai membuat pra-proposal. Proposal itu artinya proposal yang nantinya jadi proposal, tapi sekarang disebut untuk tugas ini pra. Jadi pra-proposal yang nantinya akan jadi proposal. Jadi Bapak-bapak sekalian sudah mulai punya bayangan kira-kira apa dituliskan segera. Nah, daftar pustaka itu saya minta 60% itu besoknya ya, 60% itu untuk jurnal, kemudian yang untuk textbook sedikit aja, dan yang lain-lainnya dari komputer, dari searching itu sisanya. Nah, kembali ke apa tadi pertanyaannya? PR-nya itu tugasnya ini nanti akan saya kirim ya Pak dengan materinya ya untuk dikumpulkan, nanti akan diberitahu dikumpulkan. Jadi Bapak-bapak sekalian karena tanggal jauh dong, tanggal 8 ini kan tanggal 8 kan libur. Nah itu untuk membuat calon atau pra proposalnya ya Pak. Halo. Gimana Bu? Bapak-bapak sekalian, Baik Bu. Ya, ya Bu. ya. Paham Bu. Iya, Ya Bu. nanti ya, jadi tanggal 8 libur itu untuk membuat pra proposal yang nanti akan saya minta presentasi dengan PPT-nya di tanggal 15. Jadi Bapak-bapak sekalian masuk tanggal 15 itu sudah membuat PPT dan pra proposalnya untuk dipresentasikan. Kita dengarkan bersama-sama, kita berikan input atau masukan-masukan untuk perbaikan daripada proposalnya. Itu Pak, supaya nanti bagus, lama-lama menjadi bagus. Ya Bu. Pengalaman Baik, Ya Bu. ya biasanya
awal-awal tuh nggak bagus, tapi lalu perbaikannya itu menjadi bagus. Nah, itu untuk siap-siap menghadap kepada pembimbing, supaya nanti menghadap itu sudah tinggal berapa kali menghadap sudah oke ACC, dan segera penelitian. Seminar dulu, kemudian penelitian. Saya rasa itu ya, Bapak-Bapak sekalian, nanti akan kita kirim dan nanti akan diberitahu apa-apanya yang kapan dikembalikan ke saya melalui email, nanti melalui ketua kelas Pak Yogananda, semua dikumpulkan melalui Pak Yogananda. Halo Pak Yogananda, Ada adakah Bu, ada Bu. panjenengan? Ada ya. Kemudian nanti setelah dikumpulkan bersama dikumpulkan ke admin, dan admin biasanya atau langsung ke asisten saya Ayub, nanti akan saya koreksi dan nanti akan saya beri hasil koreksian saya pada saat Bapak-Bapak sekalian presentasi. Jangan lupa PPT setelah itu harus dibuat sekalian untuk presentasi ya Pak. Latihan. Baik, Gitu Bu. Bapak-Bapak sekalian, Pak Rudi, Iya Bu, siap. Pak Rosbi, Baik, Bu. Pak Yogananda. Ya Bu, ya Bu. Ya. Sudah nggih? Bu, Tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya, Bu. Selamat Makasih, malam Bu. Minggu Bapak-Bapak sekalian. Ya, Semoga Bu. sehat Terima selalu. kasih. Ibu. Ya, terima kasih Terima atas kasih Bu. kehadirannya. Terima kasih Terima kasih. arahan dan Sampai ketemu bimbingannya, Bu. lagi.